Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan membahas Shinobi Genin yang suatu saat bisa menjadi orang terkuat di era Boruto. Mengingat sekarang klan Otsutsuki mulai bertindak untuk mengacaukan kedamaian dunia. Pastinya pada kesempatan yang akan datang, para Genin yang sekarang akan menjadi lebih kuat lagi. Jadi siapakah para Genin yang menjadi Shinobi terkuat di era Boruto? Simak baik-baik video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut Genin yang berpotensi menjadi Shinobi terkuat versi Efek Anime. Nara Shikadai. Karakter ini bukan ahli dalam pertarungan, melainkan ia akan sangat hebat saat membuat strategi. Meskipun begitu, ia bisa menjadi salah satu Chunin yang akan dihormati suatu saat nanti. Mengingat ayahnya sekarang sudah menjadi penasehat Hokage. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau Shikadai akan menjadi salah satu orang penting bagi desa Konoha. Terutama ia akan membantu Hokage yang akan datang, sama halnya seperti ayahnya. Meskipun begitu, kekuatan bertarungnya juga tidak bisa dikatakan lemah, karena suatu saat ia bisa melampaui kekuatan ayahnya dalam mengendalikan bayangan. Apalagi saat ia berada dalam tim Ino Shikacho, yang mana Shikadai memiliki peran penting dalam tim tersebut. Pastinya Shikadai akan berkontribusi besar bagi desa Konoha yang akan datang. Uzumaki Himawari. Di awal anime Boruto diperlihatkan kalau Himawari bisa membangkitkan Byakugan sejak dini. Dengan itu terlihat kalau suatu saat Himawari bisa menjadi shinobi yang kuat. Di akademi, Himawari sudah layak menjadi seorang genin. Kenapa demikian? Karena ia sudah bisa menguasai beberapa teknik yang sudah diajarkan di genin. Suatu hari, Himawari akan menjadi lebih kuat lagi, mengingat musuh-musuh besar akan datang ke bumi untuk mengacaukan kedamaian. Jadi dengan kekacauan yang akan datang, Himawari akan belajar jurus-jurus terkuat dari kedua orang tuanya. Dan satu hal yang pasti, Himawari akan menguasai jurus terkuat yang dimiliki oleh klan Hyuga. Kemungkinan kedua adalah Himawari akan menjadi Jinchuriki dari Kyuubi atau Shukaku. Kenapa demikian? Karena Boruto tidak akan menjadi Jinchuriki, mengingat Boruto sudah mendapatkan kekuatan yang cukup besar. Jadi kami berspekulasi kalau Himawari yang akan menjadi Jinchuriki. Namun belum pasti apakah ia akan menjadi Jinchuriki dari Kyuubi atau Shukaku. Shinki. Shinki berasal dari desa Sunagakure, dan ia adalah salah satu genin berbakat dari desa tersebut. Apalagi ia dilatih langsung oleh Gaara. Shinki digambarkan sebagai anak yang cuek. Meskipun begitu, ia pengertian kepada para teman-temannya. Karakter ini memiliki ciri yang khas di mana tubuhnya selalu diselimuti oleh besi hitam. Nah, untuk kekuatannya tak lebih sama seperti Gaara. Namun bedanya Shinki mengendalikan besi hitam. Pertama kali kekuatannya diperlihatkan saat ujian Chunin, di mana ia bisa membuat Sarada dan Boruto kewalahan dengan besi hitamnya. Selain itu, ia bisa memanipulasi besi hitamnya sesuai dengan keinginannya. Kadang ia bisa menggunakannya sebagai senjata dan pelindung. Di sini sudah terlihat kalau Shinki sudah berbakat saat masih genin. Dan suatu hari nanti ia akan menjadi lebih kuat lagi. Dan kemungkinan besar ia bisa menguasai jurus terkuat dari Gaara yaitu Sabaku Sotaiso. Atau mungkin ia menciptakan jutsu yang lebih kuat dari Gaara. Metali. Metali adalah salah satu genin yang berbakat. Di Akademi Ninja kekuatannya diperlihatkan sudah cukup hebat. Namun di balik kehebatannya ia masih gugup saat semua orang melihatnya. Jadi dengan itu bakat terpendamnya tidak bisa terlihat. Namun suatu hari ia bisa mengatasi kegugupannya tersebut. Mulai dari situ ia sudah terlihat menjadi shinobi yang berbakat. Yang pasti suatu saat Metali bisa menjadi master taijutsu seperti ayahnya dan guru Gai. Apalagi musuh kedepannya adalah seorang Otsutsuki, yang mana Otsutsuki tidak bisa diserang dengan ninjutsu atau genjutsu. Mereka hanya bisa diserang dengan menggunakan taijutsu dan senjutsu saja. Jadi shinobi yang seperti Metali akan berguna pada peperangan besar melawan klan Otsutsuki. Kemungkinan nantinya Metal akan membuat kejutan ke depannya. Sama halnya dengan guru Gai yang membuat salah satu musuh terkuat yaitu Madara terpojok. Bisa jadi Metal akan menggunakan teknik terlarang yaitu Hachimon Tonko untuk mengalahkan musuhnya. Mitsuki. Mitsuki adalah anak dari Orochimaru sekaligus ia adalah bagian dari tim 7. Pertama kali diperlihatkan Mitsuki adalah manusia buatan yang diciptakan oleh Orochimaru. Tentunya Mitsuki adalah penelitian spesial dari Orochimaru. Mengingat Mitsuki memiliki kekuatan Sage mode yang sangat kuat. Namun di sini Orochimaru melarang Mitsuki untuk menggunakannya, mengingat tubuh dari Mitsuki belum cukup kuat untuk menahan kekuatan tersebut. Dan jika Mitsuki memaksa menggunakan Sage mode terlalu lama, maka kemungkinan besar ia bisa mati.
Nah, itu terbukti saat dengan paksa menggunakannya saat menghindar dari serangan Dippa. Alhasil tubuhnya tidak kuat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Bahkan untuk menyembuhkannya memerlukan waktu 1 bulan. Pertama kali Mitsuki menggunakan Sage modenya saat menghentikan gurunya yaitu Shino, yang mana ia membuat Shino terpojok dan hampir kalah. Jadi di sini terlihat kalau kekuatan dari Mitsuki hampir setara dengan Junin. Dan suatu hari jika Mitsuki berhasil menguasai Sage mode dengan baik, maka kekuatannya tidak bisa diragukan lagi. Kemungkinan besar Mitsuki akan menjadi salah satu shinobi terkuat di era Boruto. Sarada Uchiha. Sarada adalah salah satu shinobi yang berbakat, mengingat ia adalah anak dari Sasuke dan Sakura. Di akademi kehebatannya mulai terlihat mulai dari kekuatan fisik ataupun kecerdasannya. Dan di saat Genin, ia setim dengan Boruto dan Mitsuki. Lagi-lagi kehebatannya terlihat kembali saat mata Sharingannya telah aktif. Dan mulai dari situ, Sarada mendapatkan kombinasi teknik serangan yang ampuh untuk mengalahkan musuhnya. Ditambah lagi, ia sudah membangkitkan Sharingan 2 Tomoe saat melawan Dippa. Dengan hal itu, Sarada sudah semakin kuat lagi. Sekarang terlihat kalau Sarada sudah selevel dengan Chunin, mengingat ia dan timnya bisa mengalahkan salah satu musuh yang terbilang kuat. Bahkan Junin belum bisa mengalahkannya. Dan satu hal yang pasti, Sarada akan bertambah lebih kuat seiring berjalannya waktu. Bisa juga ia menguasai mata Sharingan tingkat tinggi yaitu Mangekyou Sharingan-nya. Jika Sarada bisa membangkitkan mata tersebut, pastinya ia akan bisa menguasai Susanoo. Bahkan ia bisa menjadi wanita dari klan Uchiha yang pertama kali membangkitkan Susanoo. Jika semua itu terjadi, maka ia bisa menjadi kunoichi terkuat di desa Konoha atau bahkan ia bisa menjadi Hokage selanjutnya. Uzumaki Boruto. Boruto adalah tokoh utama dari anime Boruto Next Generation. Pada kemunculan pertamanya digambarkan kalau ia adalah seorang bocah cerdas dan berbakat, mengingat ia adalah anak dari Naruto dan Hinata. Dari segi kekuatan sudah tidak diragukan lagi karena Boruto bisa menguasai taijutsu yang cukup hebat. Bahkan ia bisa menguasai beberapa elemen di saat masih genin mulai dari elemen angin dan petir. Dengan menguasai kedua elemen tersebut, ia bisa menciptakan serangan baru yang disebut sebagai Boruto Stream. Dan jutsu tersebut adalah teknik yang sering digunakan untuk mengalahkan musuhnya. Dan untuk kekuatan keduanya adalah mata Jogan, di mana ia mendapatkan mata itu secara tiba-tiba. Tapi kemungkinan mata itu pemberian dari Toneri, mengingat Toneri sangat mengharapkan Boruto bisa membawa dunia shinobi ke depannya. Nah, kekuatan mata Jogan-nya pun cukup menarik. Itu terbukti saat Nue dibangkitkan kembali. Terkadang mata itu akan aktif sendiri saat dalam keadaan terdesak. Mungkin hanya itu yang masih ditunjukkan dari mata Jogan. Kekuatan ketiga adalah segel karma. Boruto mendapatkan kekuatan ini saat ia berhasil mengalahkan Momoshiki. Di saat terakhirnya, Momoshiki mengatakan kalau Boruto bukan manusia lagi. Nah, perkataan tersebut masih misterius. Tapi yang pasti, kata-kata itu adalah hal yang penting. Dengan beberapa kekuatan yang ia punya, suatu saat Boruto akan menjadi semakin kuat. Apalagi saat ia bisa menguasai Jogan dan segel karma. Kawaki. Pada masa kecilnya, Kawaki memiliki masa lalu yang cukup mengerikan, di mana ia sering disiksa oleh ayahnya yang seorang pemabuk. Namun suatu hari Jigen mengadopsinya agar menjadi lebih baik. Namun naasnya Jigen malah bereksperimen dengan tubuh Kawaki untuk menjadikan tubuh ideal dari Isshiki Otsutsuki, yang mana saat itu ia sudah tidak percaya kepada siapapun. Dalam eksperimen tersebut, Kawaki adalah salah satu orang yang cocok untuk menjadi wadah bagi Isshiki. Bahkan tubuhnya memunculkan segel karma. Jadi dengan hal itu ia bisa menjadi wadah ideal bagi Isshiki. Namun suatu hari Kawaki diadopsi oleh Naruto, mengingat Kawaki adalah salah satu orang yang masih hidup dalam kecelakaan di Tanah Api. Alhasil Naruto mengadopsinya, lantaran Kawaki memiliki segel karma seperti Boruto. Untuk segi kekuatan sudah tidak diragukan lagi, bahwa suatu saat Kawaki adalah shinobi yang kuat, atau bisa jadi ia menjadi musuh dari dunia shinobi sendiri, mengingat ia masih tidak mempercayai siapapun. Itu terbukti saat opening pertama di anime Boruto, di mana ia mengatakan kalau ia akan mengirim Boruto ke tempat seperti ayahnya. Nah, perkataan itu masih misterius. Apa mungkin waktu itu Kawaki sudah membunuh Naruto? Jadi perkataan itu mengisyaratkan kalau ia berniat membunuh Boruto. Nah, itulah beberapa genin yang memiliki potensi untuk menjadi shinobi terkuat di era Boruto. Jika ada karakter lain yang memiliki potensi yang sama, kalian bisa bagikan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.